Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Dulur-dulurku, ketemu lagi dengan Awi Putra Channel. Saya doakan dulur-dulurku semua untuk hari ini ya, semoga selalu diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, ataupun kemudahan-kemudahan dalam mencari rezeki. Untuk kali ini ya, dalam kesempatan kali ini saya juga membahas tentang tata cara bagaimana orang itu dalam mempersiapkan pindah rumah ya. Karena kita tahu namanya pindah rumah itu tidak hanya kita mencari hari baiknya saja ya. Hari baiknya itu apa, untuk kita pindahnya itu apa. Nah, tentunya setelah kita ya, langkah pertama memang dalam mencari dalam proses pindah rumah ya, ini khusus untuk hari ini kita membahas tentang pindah rumah. Memang langkah-langkah pertama setelah mau kita mengadakan pindah rumah itu yang kita cek adalah hari baiknya kita tentukan dulu ya. Kita mau hari baik apa yang kita pakai, dan juga tentunya harus ingat bahwa kalau kita mau pindah rumah itu yang kita harus tahu nogotang juga ya, arahnya kemana, sehingga nanti kita betul-betul pindah rumah itu bersih, tidak ada permasalahan. Karena harapannya pindah rumah itu menuju tempat baru ya, rumah yang kita tempati tentunya jangan sampai aura-aura negatif itu jangan sampai ikut masuk ke dalam rumah baru yang kita tempati. Seperti itu ya dulur-dulur ya. Nah, mungkin walaupun sifatnya ini pemberitahuan seperti ini atau pembahasan kita kali ini adalah sifatnya remeh-temeh ya, hal yang sangat sepele, tapi menurut saya ini juga satu hal yang sangat penting ya bagi kita, karena sesuatu hal yang sangat remeh itu kadang-kadang juga akan membawa permasalahan yang fatal ya. Karena kita tahu orang Jawa itu memang penuh dengan adat dan budaya, penuh dengan tata cara, dan juga penuh dengan tradisi. Contohnya salah satu adalah tentang pindah rumah saja, itu tidak hanya sekedar kita dari rumah lama langsung kita pergi nyelonong-nyelonong aja masuk dalam rumah baru, tidak, tapi juga harus ada tata caranya. Itu ya dulu ya. Oke, baiklah. Pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk pertama kalinya kita memang mempersiapkan bulan dan hari baiknya apa yang harus kita cari untuk boyongan atau pindah rumah tersebut ya. Dan juga tentunya tidak lupa juga tentang nogotangnya yang harus kita pakai. Itu yang pertama. Yang kedua ya, pindah rumah itu adalah kita mempersiapkan peralatannya. Apa saja yang harus kita pakai peralatannya ya, tentunya namanya pindah rumah itu nanti semua barang-barang dari rumah lama akan kita bawa dan kita taruh di tempat baru ya, itu tentunya semua seperti itu. Tapi paling tidak minimal ya, nggak mungkin kita nanti langsung boyongan kita bawa semua, nggak mungkin. Tapi ada syarat tertentu, mungkin sebelum barang-barang kita bawa semua ada syarat tertentu yang mungkin harus kita persiapkan dahulu ya. Kalau yang lain mungkin seperti yang sifatnya benda-benda yang berat, yang barang-barang kita yang berat itu nanti menyusul belakangan, tidak apa-apa ya. Yang penting
Pertama yang kita persiapkan minimal kita harus yang minimal bantal ya, minimal bantal atau spray atau guling ya, enggak apa-apa, itu yang pernah kita pakai. Jangan yang beli yang baru ya, karena namanya pindah itu dari barang lama kita bawa ke tempat yang baru itu ya. Jadi minimal bantal atau guling yang pernah kita pakai di rumah kita bawa untuk boyongan atau pindah rumah tersebut. Terus alat yang berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah menurut orang-orang tua ya, menurut orang-orang tua itu minimal kita harus membawa beras ya. Beras itu boleh minimal kita membawa 1 gelas atau 1 cingkir boleh, atau mungkin kalau bisa membawa ya mungkin 1 sak juga nggak apa-apa, itu mungkin bisa lebih bagus ya, tapi minimal 1 gelas saja nggak apa-apa ya. Terus yang kedua adalah air ya, air putih ya, air bening itu kita taruh di dalam kendi kalau zaman dahulu. Kalau sekarang nggak ada kendi ya mungkin pakai apa ya, pakai tiko atau pakai ceret lah, nggak apa-apa lah ya, tapi yang lebih bagus lagi pakai kendi seperti orang-orang lama dahulu. Terus yang ketiga adalah membawa sapu lidi ya, sapu korek itu kalau orang Jawa mengatakan. Sapu lidi itu yang sudah gerang ya. Kalau yang sudah gerang namanya sapu gerang. Sapu gerang itu sapu lidi yang sudah lawas ya, yang sudah kita pakai terus menjadi pendek ya. Yang pendek itu namanya sapu gerang ya, sapu yang sudah kita pakai sehari-hari. Kalau di kampung itu banyak ya, di kampung itu banyak, tapi kalau di perkotaan ya mungkin apa ya, ya paling tidak seharusnya memang sapu lidi ya, seharusnya pakai sapu lidi yang sudah pernah kita pakai, itu namanya sapu gerang. Nah itu ya. Terus yang terakhir mungkin kita nanti setelah proses selesai di tempat baru yang kita mati, minimal kita kalau nggak sempat membuat tumpeng untuk selamatan ya, kita nanti membuat yang namanya bubur jenang ya, jenang merah atau jenang sengkolo. Nah seperti itu ya dulur-dulur ya. Jadi walaupun ini saya katakan sekali lagi, walaupun ini sifatnya mungkin sepele pada zaman sekarang ya, sepele, dan juga mungkin dianggap mitos atau mungkin juga dianggap sesuatu hal yang sudah nggak nalar ya. Tapi menurut kami sebagai orang Jawa yang masih melestarikan ya budaya-budaya atau adat istiadat tata cara pindah rumah seperti ini ya, kami masih tetap menggunakannya, kita masih tetap melaksanakannya ya. Jadi pada setiap acara pindah rumah bagi kami ya, keluarga kami semua ya masih melakukan acara seperti ini. Ini hanya sekedar melestarikan. Jadi menurut jenengan atau semua dulur-dulur kalau nggak percaya monggo silakan. Tapi bagi yang masih percaya dan juga masih melestarikan adat istiadat seperti ini, caranya minimal seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu tadi apa maksudnya. Ya, setelah kita mempersiapkan hari baik yang untuk boyongan tadi, arah-arahnya sudah kita ketahui dan kita tentukan, dan juga mungkin jamnya juga sudah kita tentukan. Terus persyaratannya setelah kita dalam perjalanan terus nyampe mau mendekati rumah yang kita tuju ya, itu harus melakukan menyapu dulu ya, pakai sapu gerang tadi sebelum kita masuk lewat pintu ya, sambil kita ya memohon tolongan dan memohon juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menyapu-nyapu ya, mengorek-ngorek tanah atau latar depan rumah kita ya. Kita sapu-sapu dulu. Yang filosofinya adalah kita membersihkan aura-aura negatif atau kotoran-kotoran ya, yang sifatnya ya negatif tadi ya istilahnya, itu kita sapu, kita bersihkan supaya sesuatu hal yang sifatnya negatif tadi tidak ikut masuk ke dalam rumah baru yang nanti akan kita tempati ya. Terus yang kedua, setelah kita sapu, kita mengucurkan air kendi tadi ya di depan pintu
ya secukupnya saja ya, secukupnya saja, nggak usah terlalu sedikit juga nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Nah, air dalam kendi itu kalau menurut orang Jawa juga bisa diistilahkan namanya air atau banyu kendi ya, kendi banyu Perwitosari ya, air kendi banyu Perwitosari. Nah, itu filosofinya adalah air itu adalah lambang sumber kehidupan, banyu panguripan ya, banyu panguripan atau sumber kehidupan ya. Yang namanya makhluk hidup ya, tanpa adanya air niscaya tidak akan bisa hidup ya. Misalkan kita kalau menuju kemana saja nggak ada air itu aja kita pasti nggak kerasa. Nah, harapannya apa? Kita di tempat baru akan merasa nyaman, akan merasa tentram ya, juga kerasan dengan menempati karena adanya sumber kehidupan yang melimpah. Mungkin tentunya seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, kita masuk ke dalam rumah, mungkin sambil kita ya permisi atau kula nuwun atau assalamualaikum, monggo silahkan, seperti itu menurut kepercayaan masing-masing ya, masuk ke dalam rumah. Setelah itu barang-barang yang minimal kita bawa tadi seperti bantal atau mungkin baju-baju yang pernah kita pakai atau apapun yang mungkin pernah kita pakai, kita bawa masuk ke dalam, kita taruh di kamar misalkan atau di mana ya yang sudah ditentukan. Terus kalau proses-proses seperti itu sudah selesai ya, kalau proses-proses seperti itu selesai, biasanya kalau adat orang Jawa itu selamatan biasanya dipeti ya, biasanya pakai dipetri atau diselamati lah biar kita selamat semua ya. Karena kita tahu namanya doa-doa itu tidak hanya lewat lisan ya kalau orang Jawa, tapi doa-doa itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk tumpeng atau asahan ya, atau wujud perwujudan seperti itu dengan pakai selamatan ya. Biasanya kalau orang Jawa itu selamatannya bukan ingkung ya, kalau ingkung itu ingkung utuh itu namanya tumpeng ruwah rasul. Tumpeng ruwah rasul itu biasanya dibuat untuk orang yang sudah mati atau orang sudah meninggal ya, pakai nasi gurih itu. Tapi kalau kita mau metri ya selamatannya pakai kulupan ya, pakai kulupan atau urap-urap atau pakai telur atau pakai ayam tapi yang sudah dipotong-potong tapi bukan ingkung ya. Dan seperti itulah ya, mungkin kalau orang Jawa semua tahu ya, mungkin kalau urap-urap itu juga lambangnya filosofinya urup-urup, urap-urup ya, wong urip iku urup seperti itu. Atau kalau telur itu melambangkan juga awal daripada kehidupan dan sebagainya. Itu filosofinya seperti itu ya teman-teman ya, seperti makna tumpeng yang mungkin sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, ya minimal kalau kita tidak pakai nasi tumpeng atau selamatannya nggak pakai nasi tumpeng kendurinya ya, kita minimal pakai, tadi sudah saya sebutkan di awal ya, pakai namanya bubur, jenang bubur merah ya, jenang merah atau jenang sengkolo ya. Juga kita tahu namanya jenang sengkolo itu kita menolak sengkolo ya, menolak tolak balak ya, itu namanya tolak balak, menolak sengkolo-sengkolo atau aura-aura negatif supaya tidak bisa masuk ke dalam tempat atau rumah baru yang kita tempati. Nah, jenang sengkolo sendiri juga bisa diambil filosofinya, yaitu kalau merah itu melambangkan asal-usul dari ibu dan putih itu juga melambangkan asal-usul dari bapak kita, bobo kita ya. Jadi jenang merah dan jenang putih. Tapi kalau sudah dicatkan ya jenang sengkolo namanya, itu adalah untuk menolak kala-kala atau istilahnya orang Jawa itu murwokolo ya. Murwokolo itu adalah menolak balak atau menyingkirkan kolo-kolo atau menyingkirkan yang namanya sengkala supaya tidak ikut juga dalam rumah yang baru yang kita tempati. Oh iya, tadi kan juga saya sarankan untuk membawa beras ya. Ya, beras itu juga salah satu filosofi merupakan simbol daripada rezeki ya. Karena beras itu juga bisa dikatakan asal-usul dari Ibu Dewi Sri. Tapi itu lambang kemakmuran ya, lambang kemakmuran, lambang rezeki. Jadi supaya
dalam rumah baru yang kita tempati itu juga akan mudah atau nyaman dalam mencari sumber rezeki kita, dalam mencari kemakmuran kita, kesejahteraan kita di dalam rumah tempat yang baru yang kita tempati. Jadi filosofinya sebetulnya banyak ya dulur-dulur ya. Tapi di sini saya hanya sekilas saja yang mungkin perlu saya sampaikan seperti itu. Jadi yang penting poin-poinnya seperti itu. Kurang lebihnya kalau dulur-dulur kurang paham, kurang memahami, ya bisa nanti bertanya-tanya, bisa silahkan ya, bebas kita nanti sharing. Yang namanya adat budaya walaupun ini sifatnya sangat tidak masuk akal ya, mungkin bagi orang-orang zaman sekarang ya, zaman orang milenial nggak masuk akal, tapi bagi kami ya, bagi kita mungkin yang masih melestarikan, masih menalurikan ajaran Jawa seperti ini ya, adat dan budaya seperti ini mungkin masih diperlukan dan masih dibutuhkan ya. Minimal apa yang saya sampaikan seperti itu bisa menjadikan pedoman kita, bisa menjadikan sesuatu yang bermanfaat buat kita, supaya apa, dalam istilah pindah rumah itu tidak hanya nyelonong orangnya saja ujuk-ujuk atau tiba-tiba pindah, tidak, tapi kita juga menghormati adat tradisi budaya yang masih melekat di orang-orang Jawa ya. Karena orang Jawa itu masih banyak sekali, terutama manusia Jawa yang masih Jawa ya, wong Jawa sing isih Jawani, itu tentunya juga masih menalurikan, masih melestarikan yang namanya adat dan tradisi budaya Jawa. Nah seperti itu ya. Jadi harapan saya ya, ini merupakan sesuatu hal yang sifatnya melestarikan budaya atau yang sifatnya menyampaikan agar dulur-dulur mengerti dan bisa memahami, supaya kita pindah rumah itu juga sesuai dan cocok dengan yang namanya mulai dari awal sampai akhir, supaya kita tidak terjadi permasalahan. Tentunya juga kita tidak lupa tetap kepada yang utama ya, kita tetap memohon keselamatan, tetap memohon perlindungan, tetap memohon semuanya ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lepas dari itu semua ya. Tapi sebagai orang Jawa juga tidak bisa melepaskan ya tradisi dan budaya, atau kita tetap melestarikan budaya seperti itu. Jadi ya semuanya antara kebudayaan, antara keyakinan tidak akan terjadi suatu kesalahpahaman ya. Barangkali itu aja ya teman-teman, dulur-dulurku semua. Ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang sopan, dan dalam cara penyampaian saya juga kurang bisa dimengerti dan kurang jelas. Saya selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.